Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dengan Ibu pada siang hari ini? Oke, semangat ya siang ini? Baik, sebelum itu rapikan dulu kursi mejanya. Jika ada sampah, tolong dipilih dan dibawa ke buku sampah ya. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Ketua Serta. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, maka bagi kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan berdoa terlebih dahulu. Nurjana, hadir Bu. Miftah, hadir Bu. Fatur, oke, hadir semuanya. Hadir Bu. Semangat, siap belajar hari ini? Siap Bu. Oke, kalau siap Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ada dalam duduk. Oke, ada lagi yang masih ingat? Ya. Materi kita sebelumnya itu tentang ada dalam membaca Al-Quran. Nah, bagaimana ada dalam membaca Al-Quran itu? Harus dihitung, ya. Kemudian mencintai. Berarti yang Anda masih ingat ya. Nah, sekarang kita belajar tentang adab dalam sholat dan juga zikir. Nah, Ibu akan menanyakan video terlebih dahulu, nanti Anda simpulkan ya. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Dan sudah ya. Nah, berdasarkan video ini yang telah mereka tonton tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dibahas atau menceritakan tentang apa video itu? Silakan, Nurjana. Dalam video berbagai yang ditanyakan itu menceritakan tentang adab dalam melaksanakan sholat. Dalam video itu ada anak-anak yang belum mengetahui apa saja adab dalam sholat, sehingga Ustaznya memberitahu bagaimana cara sholat. Oke, benar, saya itu kan sudah pentingnya ada yang mudah. Aku bertanya, apakah Anda pernah curhat kepada temannya, kemudian temannya tersebut tidak mendengarkan kamu berbicara kan temannya, kemudian dia sibuk bermain game atau bermain handphone, pernah seperti itu? Pernah. Bagaimana perasaannya kalau temannya mencuekkan ada sakit, terus kecewa gitu ya? Dan juga dirasakan oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat, zikir, tapi hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Allah, ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang apa tadi, Meta? Ada dalam sholat Dan juga zikir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu Anda nanti mampu menjelaskan pengertian adab sholat dan juga zikir, kemudian dapat mengetahui dalil tentang adab sholat dan juga zikir, mengetahui adab sholat dan juga zikir, dan nanti Anda dapat mempraktekkan adab sholat dan juga zikir. Baik, setelahnya yaitu saya akan menjelaskan
surah Al-Ankabut ayat 45. Dan dikatakan sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan dusta. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar utamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih ya. Nanti ayat-ayat yang ada di sini Anda catat dan dicatatkan. Selanjutnya paham bagaimana pengertian salat? Selanjutnya zikir. Zikir itu berasal dari bahasa Arab yaitu dzakara, yang artinya yaitu mengingat dan menyebut. Secara istilah adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat Allah dan juga mengagungkan Allah. Oke, zikir juga memerintahkan untuk kita berzikir dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Silakan baca artinya dan juga. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya adalah surah Al-Ahzab ayat 41. Oke, terima kasih Ananda. Ananda semua, Ananda apakah setelah sholat itu berzikir atau langsung melipat sajadah aja? Ada berzikir kan? Ketika berzikir, ketika sholat harus memperhatikan adab-adab sholat dan juga zikir. Apa itu adab-adabnya? Yaitu yang pertama adab sholat, yaitu khusyuk. Artinya khusyuk itu kita menghadirkan Allah di dalam hati kita dan juga pikiran kita, sehingga kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, yaitu hati yang ikhlas. Dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu jangan terpaksa. Karena kita yang menuntut Allah, bukan Allah yang menuntut kita. Jadi kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Selanjutnya ada berzikir, yaitu ikhlas dalam berzikir sama seperti salat tadi. Kemudian merendahkan suara. Artinya kalau kita berzikir, kita tidak boleh keras suaranya, tidak boleh cukup yang kita aja mendengar. Karena kalau keras-keras itu akan mengganggu jemaah lain kalau di masjid ya. Jadi cukup tenangkan hati dalam membacanya dan juga perhatikan adab-adabnya ya. Paham Anda ada salat dan juga zikir? Oke, selanjutnya hikmahnya. Coba baca dengan hikmah dari salat. Hikmah salat yang pertama mendidik disiplin dan juga menghargai waktu, menjadikan hati tenang karena salat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Oke, selanjutnya hikmah berzikir. Silakan baca kata. Membuat orang lebih bersabar, berusaha hati menjadi tenang, bersabar dan boleh dalam menghadapi masalah apapun. Nah, terima kasih Anda. Oke, sampai itu selanjutnya Anda paham materi pada hari ini? Insya Allah. Oke, kalau paham, kita masuk pada kegiatannya yaitu ada diskusi. Ibu akan membagi Anda semua menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu yang di depan, kelompok dua yaitu di belakang ya. Bersedia? Silakan kebagian terlebih dahulu. Silakan didiskusikan ya bersama teman-temannya. Jika ada yang ditanyakan silakan. Ada kita balik ya. Oke, silakan diberikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah Anda? Sudah habis, silakan kepada kelompok 1 tampil perwakilannya ke depan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 mengkonsultasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika seseorang itu tidak memperhatikan adab dalam sholat dan juga berzikir? Nah, jawabannya ibadahnya itu tidak sah dan ibadahnya bisa batal. Kemudian, mengapa adab dalam sholat dan zikir itu sangat penting? Nah, karena dalam sholat atau zikir itu kita lagi berkomunikasi dengan Allah, jadi kita harus memperhatikan adab kita dalam melaksanakan sholat dan zikir. Sekian Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda. Pertama untuk kelompok 1. Oke, langsung kepada kelompok 2. Kemudian saya bersikap tidak mencerminkan adab dan sholat. Jawabannya makan saat sholat dan zikir, tertawa atau bercanda. Yang kedua, bagaimana cara Anda bisa lebih sabar saat sholat dan zikir? Jawabannya menghayati setiap bacaan dan niat yang benar. Oke, terima kasih Anda. Selamat kembali. Tepuk tangan. Oke, bagus sekali hasil
satu. Ini untuk kelompok dua. Kalau yang ditanyakan ya. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Siapa yang bersedia terlebih dahulu untuk ambil? Oke, silakan. Semangat sekali ya. Silakan Anda. Nanti yang tapi diberikan nilai tambahan ya, jadi jangan khawatir ada bonusnya. Oke, silakan. Adegan dimulai setelah salat. Aisyah dan Zahra selesai salat lalu langsung duduk makan. Ayo kita zikir dulu Aisyah. Namun saat berzikir Tadi pelajarannya dulu ya. Jadi ada bagian maka bagi kembali Ada ininya Sa. Yang dalam kurungan ada lagi dulu kayak Oke, silakan ulangi kembali ya Anda. instruksinya Bu. Oke, instruksikan ya. Tokohnya ada Aisyah, Zahra, dan juga Nabila. Oke, adegan dimulai setelah sholat. ayo kita zikir dulu. Aisyah tadi pelajarannya seru ya. Zahra, sebaiknya saat zikir kita fokus dulu ya, jangan ngobrol. Oh iya, aku jadi tidak fokus, maaf ya. Mereka bertiga kemudian duduk dengan lebih tenang. Aisyah, Zahra, dan Nabila berpikir dengan sikap tenang, tidak berbicara dan dari khusyuk. Setelah selesai, Ternyata kalau zikir dengan fokus rasanya hati kita lebih tenang ya. Iya, hati jadi lebih tenang. Masya Allah. oke, silakan kembali tepuk tangan untuk. Nah, ini lakukan tadi itu merupakan ada apa ya? Kak? Sholat. Yo. Ya, saya mau berkata, oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Nanti salah ya. Oke, lanjut. Udah berdiri aja apa? Ya, salah lagi kan? Jadi, sebaiknya kalau kita sholat, kita tidak boleh tergesa-gesa agar ibadah kita lebih baik.
Iya, kamu coba memperbaiki sholatku. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru kan Anda? Terima kasih ya atas partisipasinya. Nah, sekarang yang bisa disampaikan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Katakan? Ya, Ada kan bisa tuh, kan? Oke. baik, kesimpulan kita pada materi adat dan adat sholat dan zikir itu mengajarkan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan saja, tetapi juga melainkan bentuk penghormatan kita kepada Allah dengan cara duduk, tenang, rapi, dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Anda. Tangan jangan. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa pentingnya ada sholat dan juga zikir itu. Jadi Anda tidak hanya memahami materinya saja, tetapi juga nanti diterapkan di rumah ya. Ya, kita sudah mengetahui itu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Anda semuanya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Ya, Bu. Oh.